Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi fataha alaina abwaban niyyatis shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sahibil irhasati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ashabil barakat, amma ba'd. Yang saya ta'zimi dan saya hormati para habaib, wabil khusus Habib Muhammad bin Hasan Syahab, wabil khusus minal ulama, para sepuh bin sepuh, khadimul majlis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah, koordinator desa Brongkal, Lora Gus Abdul Hamid Adnan, Sohibul Bait Bapak Samari, ada juga Abah Haji Abu Bakar, Abah Haji Abdul Hamid, Abah Murad, Abah Khairon, beserta jamaah muslimat semuanya yang hadir malam hari ini, wabil khusus tim hadroh. Alhamdulillah di malam yang cerah ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rutinan kita setelah maulidan kemudian takliman, yaitu pembacaan kitab Ayyuhal Walad, nasihat-nasihat dari Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Jadi ini sebenarnya khusus kepada yang muda-muda ini, karena ayyuhal walad, wahai anak. Tapi yang sepuh-sepuh seperti saya bisa juga ngambil faidah, karena semuanya kita ini adalah anak, ya. Walaupun yang sepuh adalah anak dari orang tuanya. Sebagaimana guyonan Rasulullah, pernah suatu ketika ada orang nyari kendaraan. Waktu itu kan belum ada mobil, yaitu kendaraannya unta. Orang ini nyari kendaraan unta. Rasulullah, ada unta, ada anaknya unta. Wah, jangan. Ini saya perjalanan jauh. Kalau anaknya unta, jangan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, loh, itu loh untanya. Loh, itu kan unta yang sudah dewasa. Kata jenengan tadi anaknya unta, loh. Itu juga anaknya unta ya. Walaupun dewasa, itu anaknya unta. Baik, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Taharatun niyah, kesucian niat. Ayyuhal walad, kam min layalin ahyaitaha bi tikraril ilmi wa mutala'atil kutub wa haramta ala nafsika an-nauma. La a'lamu ma kana al-ba'itu fi. In kana niyyatuka gharadad dunya wa jadba hitamika wa tansila manasibika wal mubahata 'ala al-aqran wal amsal fawailun laka thumma wailun laka. Jadi di sini kita akan menerangkan tentang kesucian niat. Ini sebagaimana saya sampaikan, Imam Ghazali itu hebat. Imam Ghazali itu luar biasa. Pertama menerangkan tentang pentingnya ilmu. Pokoknya ngaji. Setelah itu pentingnya mengamalkan ilmu. Amal bil ilmu. Belum dibahas niat. Pokoknya ngaji. Niatnya masih pengen gaya, ya, demi image. Silakan niat apa saja. Oh, saya ngaji nanti biar saya dapat pangkat, biar punya jabatan. Silakan, pokoknya yang penting ngaji dulu. Ngaji dulu. Nah, setelah kita digembleng, sudah kita mantap tentang pentingnya ilmu dan mengamalkan ilmu. Nah, sekarang oleh Imam Ghazali mau diduruskan, yaitu tentang niatnya. Nah, inilah
kehebatannya Imam Ghazali. Sebagaimana kemarin pernah saya singgung kalau tidak salah, kalau kita ingin khusyuk sholat, ya, karena orang sholat khusyuk itu saknul jawari, anggota tubuh kita ini khusyuk, ya, tidak banyak gerak, dan juga sukunul qalbi, hati kita juga khusyuk kepada Allah. Maka kata Imam Ghazali, bayangkan panjenengan itu sholat di depan mertua atau di depan atasan jenengan, ya. Coba kalau kita sholat di depan atasan kita, juragan kita, bos kita. Kemudian Pak bosnya bilang, ayo sholat depan saya. Saya megang pulpen, megang buku, akan saya nilai sholat kamu. Kalau kamu sholatnya baik, nanti pangkat akan naik. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau yang masih jomblo, punya tunangan, kata calon mertuanya, boleh kamu menikah anak saya, tapi sholatnya harus baik. Saya ingin tahu sekarang, kamu sholat di depan saya, kira-kira dibaguskan apa enggak sholatnya? Dibaguskan, ya. Biasanya Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, ya. Di depan mertua, di depan atasan, di depannya Pak Bos. Kata Imam Ghazali, kalau kamu sholat bayangkan kayak itu. Nah setelah kamu kayak itu, khusyuk karena sholat di depan mertua, di depan atasan kita, di depan bos kita, maka sekarang hantam hatinya. Hantam bagaimana? Kamu ini di depan mertua khusyuknya kayak ini. Di depan bos yang hanya perantara, bukan pemberi rizki, bukan yang memberikan hidup. Kamu kayak ini bagusnya di depan bos kamu. Kenapa di hadapan Allah? Yang bukan hanya melihat tubuhmu, tapi juga melihat hatimu. Kamu kok sembarangan. Sholatnya tidak sungguh-sungguh. Ya. Cepondeng mutura tak mandet. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kamu kalau menghadap pejabat, pakaiannya dirapikan dulu, cari yang paling baik. Tetapi kepada Allah, kamu hanya pakai sarung diikatkan ke lehernya. Ya kalau nggak ada lagi nggak apa-apa. Tapi kalau masih punya lain ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sama dengan menuntut ilmu, Imam Ghazali pertama, ayo pokoknya menuntut ilmu. Wis lah, niatnya apa ae gak apa-apa. Nah sekarang baru masuk tentang niat, ya. Ayyuhal walad, wahai anakku, kam min layalin, berapa banyak malam, ahyaitaha, yang engkau hidupkan bitikraril ilmi, dengan mengulang-ulang ilmu, wa mutala'atil kutub, dan membaca kitab. Wa haramta ala nafsikan nauma, engkau tidak tidur, engkau baca kitab berhari-hari bukan semalam. La a'lamu ma kanal ba'is fi, aku tidak tahu, kata Imam Ghazali, yang membuat engkau semangat kaya itu apa niat kamu? Apa yang melatar belakangi kamu sampai tidak tidur? Ya, belajar kitab, belajar ilmu bukan hanya semalam, berhari-hari. Aku tidak tahu niat kamu. Tetapi ingat, ingkana niyatuka gharadad dunya. Kalau kamu niatnya itu dunia, kamu baca kitab biar nanti orang menghormat, wah itu pandai baca kitab. Nanti itu pandai baca kitab, nanti biar ada gaji, ya. Kayak itu niatnya. Wajad bahitu amika, dan untuk menarik dunia, memperkaya diri. Watang sila manasibika, dan memperoleh pangkat keduniaan. Wal mubahat, dan berbangga-bangga alal akron, atas teman. Wal amsal, dan sebaya. Saya biar kelihatan lebih keren dari yang lain. Bisa baca kitab, bisa punya ilmu, bisa berdebat. Kalau kamu niatnya kayak itu, fawailun laka, celaka kamu. Fawail thumma wailun laka, celaka kamu. 2 kali.
Kalau kamu niatnya dunia, ilmu, kamu celaka 2 kali. Pertama, dunia tidak akan kamu dapat. Yang kedua, akhirat kamu sangat rugi. Nanti ilmu kamu itu yang menjadi senjata makan Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini penting. Kita dalam niat, ya dalam menuntut ilmu harus menjaga niat. Kalau kita itu di kitab Ta'limul Muta'allim, ya, niat dalam menuntut ilmu, niat karena itu perintahnya Rasulullah, thalabul ilmi faridatun. Kemudian juga perintahnya Allah, waliyatafaqahu fiddin. Kemudian untuk menghilangkan kebodohan kita, kemudian untuk supaya kita tahu siapa yang wajib disembah. Kemudian supaya kita tahu cara menyembah, ya, ilmu tauhid, ilmu fikih. Kemudian bagaimana menyembah Allah yang baik, ilmu tasawuf. Kemudian niat juga dengan niat-niat yang lain. Nah ini, karena kalian sudah mantap tentang pentingnya ilmu, sekarang perbaiki niat, ya, perbaiki niat. Saya niat mencari ilmu ini bukan untuk masalah keduniaan. Seperti itu. Kenapa? Celakanya 2 kali. Kalau sampai kita punya niat keduniaan. Wa in kana qasduka fihi ihya asyariatin nabi alaihi salam wa tahdhibi akhlaqika wa tahdhiba akhlaqika wa kasran nafsil ammarati bisu fatubalaka tumatubalaka. Wa ingkana, dan kalau qasduka, niatmu, tujuanmu fihi, di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, mutola'ah kitab sampai bermalam-malam, orang tidur sampean mutola'ah kitab, itu niatnya kamu ihya syariatin nabi, ingin menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad, wa tahdiba akhlakika, dan memperbaiki akhlakmu. Ternyata salah. Saya punya perasaan seperti ini, ternyata salah. Oleh Rasulullah dilarang. Oh, selama ini saya kok pamer. Oh, ini ternyata tidak boleh oleh Rasulullah. Ria. Oh, saya kok merasa bangga ke amal saya. Ternyata kata Rasulullah, ini bisa menghapus pahala. Atau saya merasa lebih tinggi dari orang lain. Oh, ini sombong. Oh, saya ini selalu merasa kurang. Tidak ada ridho. Ternyata salah. Nah, niatnya menuntut ilmu itu untuk memperbaiki akhlak kita. Kemudian wa kasran nafsil ammarah bisu, dan ingin menghentikan nafsu yang selalu memerintah kepada kejelekan. Nafsu kita itu selalu mengajak kita berbuat jahat, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu. Nah, saya biar tahu cara menghantam nafsu, saya ngaji. Nah, kalau sudah ada niat-niat kayak ini, menghidupkan syariat Rasulullah, memperbaiki akhlak, menghentikan pengaruh nafsu jahat, maka fatubalaka, kamu beruntung. Fatumatubalaka, kemudian kamu beruntung. Beruntungnya juga dua kali. Apa beruntung 2 kali? Ini di sarahnya. Beruntung 2 kali ini, al-awwal ni'mal jinan wasani liqa ar-rahman. Yang pertama, kamu beruntung masuk surga. Yang kedua, dapat melihat Allah. Ya. Jadi kelak itu nikmat paling nikmat di surga itu melihat Allah. Masuk surga itu sudah nikmat. Dengan segala macam kenikmatan yang tidak bisa dikejar dengan nikmat dunia. Surga itu betul-betul nikmat. Gak ada capek, gak ada sakit di surga. Ya kalau di dunia ini apa? Sehat ada sakit. Kaya kadang-kadang juga telat. Selalu ada kesedihan kalau di dunia. Di surga gak ada. Kita saja minum nikmat. Ya, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bukan modus loh, ini contoh. Nikmat seger. Tapi nanti kalau terlalu banyak minum, ya pingin kencing. Sama dengan makan, besok beol. Ada yang gak beol 1 bulan?
Nggak ada. Ada sakit. Tapi di surga nggak ada itu. Minum di surga sebanyak-banyaknya nggak ingin kencing. Makan di surga sebanyak-banyaknya nggak ingin beol. Jadi keringat baunya harum. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nikmat terus di surga. Betul. Nggak ada payah, nggak ada. Capek, nggak ada. Apalagi sakit, apalagi mati, nggak ada. Nikmat luar biasa. Kalau di dunia mungkin ya orang hubungan suami istri itu nikmat. Ya. Tolong yang jomblo-jomblo jangan dibayangkan biasa kok, biasa ya. Biasa, tapi disebut orang nikmat surga. Tapi itu ada kotoran yang keluar. Menjijikkan. Di surga besok nggak ada. Hanya angin yang keluar. Nah, rasanya 1000 kali di dunia. Masya Allah. ISIS katanya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenikmatan di akhirat di surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayangkan. Bayangkan kelak ya, ini contoh, ini buah talas, nikmat tadi saya makan ya, nikmat. Saya masih ingin makan itu juga ya. Rupanya nikmat semua ini ya. Nah, ini nikmatnya apa talas, ini nikmatnya ini apa ini lah, ketela, nikmatnya pisang, makan sekarang nikmat, nanti makan lagi nikmat lagi, tapi rasanya tetap. Nah di surga satu macam buah yang sudah 1000 kali rasanya daripada di dunia itu, setiap makan sekarang dengan makan nanti rasanya berbeda lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ya Allah, tadi saya makan pisang ini rasanya nikmat, tapi sekarang kok berubah nikmat lagi, lain nikmatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ajaib ya, di surga itu serba nikmat. Tapi kenikmatan yang kaya itu kalau sudah melihat Allah hilang semuanya. Saking nikmatnya ketika orang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang melihat Allah itu beda-beda antara orang. Ada yang dekat, ada yang jauh ya. Umpama orang nonton sepak bola, ada yang VIP dekat pemainnya. Ada yang setengah VIP. Apa? Ada agak belakang. Ada yang kelas ekonomi ya. Jadi kenikmatan yang tidak terbatas di surga itu kalau sudah melihat Allah hilang semuanya. Karena apa? Nikmat terbesar adalah melihat Allah ya. Nah, termasuk salah satu penyebab berbedanya orang dalam melihat Allah itu jauh atau dekat adalah seberapa pagi dia berangkat ke masjid ya. Jadi orang kalau Jumatan, kalau berangkat lebih pagi itu lebih dekat melihat Allah. Sampai kalau melihat sepak bola, apa yang VIP yang dekat, apa yang jauh yang jenengan senengi. Ya VIP ya, kalau punya karcisnya lebih baik milih VIP jelas ya. Sama dengan pada Allah, semakin dekat itu semakin nikmat. Dan kenikmatannya itu diukur dari seberapa pagi berangkat Jumat. Nah, termasuk di sini orang yang nuntut ilmunya itu niat yang baik adalah selain masuk surga, istimewa di dalam melihat Allah. Lebih daripada orang lain yang tidak mempunyai keistimewaan yang diberikan dalam masalah menuntut ilmunya dengan niat-niat yang baik. Ini satu tafsir. Tafsir yang lain ya. Tafsir yang lain, al-awwal dukhulul jannah wasani dukhuluhu bila hisab. Yang dimaksud tuba yang pertama tadi, kalau orang nuntut ilmu niatnya ihya'us syariah, menghidupkan syariat Islam. Yang kedua, tahdhibul akhlak, memperbaiki akhlak. Yang ketiga, menghancurkan an-nafsul ammarah, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Tuba, beruntung. Tsumma tuba, maka beruntung lagi. Nah, untung yang pertama itu kata para ulama masuk surga. Yang kedua adalah dukhuluha bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Jadi orang masuk surga itu beda-beda ya. Ada yang masih transit di neraka ya.
Ada yang langsung. Tapi menghadapi pertanyaan. Mana persyaratannya? Dilihat. Karcis. Ada lengkap. Udah masuk surga. Tetapi ada orang itu masuk surga gak ditanya. Diam loh. Sama lapo dek kene. Wis mlebu loh. Gak ditanya malaikat. Sampan bego dihisab. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, orang yang menuntut ilmu dengan niat yang baik tadi masuk surga plus masuk surganya tanpa hisab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Tafsir yang satu lagi, al-awwal khulasu nafsi wasani takhlisul ghairi bisyafa'ah. Id lil ulama al-amilin hadzun azim fi maqami syafa'ati syafi'in. Id laisa lil ihsan jazaa'un illal ihsan. Yang ketiga, tafsir yang ketiga kata para ulama, tuba yang pertama itu adalah dia selamat dirinya sendiri. Kelak oleh Allah diselamatkan dari api neraka. Kalau nuntut ilmunya, niatnya pertama tadi apa? Ihya'us syariah, menghidupkan syariat. Yang kedua tahdhibul akhlak, memperbaiki akhlak. Yang ketiga adalah kasrun nafsi ala marati bisu, untuk menyetop pengaruh nafsu yang buruk. Nah, ini tuba lakah akan beruntung. Nah, tuba pertama ini adalah selamat dirinya dari api neraka. Yang kedua, fatuba laka, dan untung lagi kamu. Apa untung lagi? Takhlisul ghairi bisyafa'ah, bisa menolong orang lain. Bukan hanya sampian yang selamat, keluarga sampean nanti akan sampean tolong. Itu kelebihannya orang ketika niatnya baik di dalam menuntut ilmu. Bukan hanya dirinya sendiri yang selamat, bahkan keluarganya, mungkin temannya yang dia pilih akan diselamatkan juga. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Id lil ulama il amil hadzun azim fi maqami syafa'ati syafi'in. Karena ulama yang mengamalkan ilmunya itu punya jatah dari Allah untuk menolong orang lain. Maka ada dalam satu hadis itu, awwalu ma yashfa' yaumal qiyamah al-anbiya tsummal ulama tsumma syuhada. Kelak di akhirat yang pertama bisa menolong orang lain al-anbiya, para nabi. Kemudian yang kedua tsummal ulama, para ulama. Yang ketiga tsumma syuhada, orang yang mati syahid. Maka darahnya orang mati dalam peperangan itu masih kalah ditimbang dengan tintanya ulama, ya. Berapa sih habisnya tinta kalau nulis kitab? Sedikit. Tapi itu mengalahkan darahnya para syuhada. Karena apa? Tintanya itu sama dengan berperang. Karena ilmunya akan dipakai ila yaumil qiyamah. Maka tuba yang pertama untuk orang yang menuntut ilmu dengan niat yang baik adalah selamatnya dirinya sendiri. Tsumma tuba laka, tuba yang kedua adalah bisa menyelamatkan orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kelak itu ada orang yang masuk surga oleh malaikat langsung sudah jangan masuk. Tapi ada orang dicegat, jangan masuk dulu, jangan. Loh, ada apa malaikat? Ini tiket saya. Itu tiket, jangan enggak lihat tiketnya itu. Ada keterangan apa? Anda bisa bawa jatah 100 orang. Sampai mana orang yang mau dibawa? Cari, ya, dicari keluarganya, dicari temannya. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita yang sedang kayak majelis sekarang ini, mari kita itu kelak di akhirat ya saling mencari teman kita mana yang belum ada. Belum tentu yang megang mic ini ada duluan. Jangan lu ndirek bintoro mudi kok kano. Padahal sing ceramah goleken mbek sampean nggih. Terutama dari Habib Beb, Talangkong Beb, Sariake Beb Turmudi Beb. Mun sombong Beb. Engki Beb Muhammad ajunan bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kelak pertemanan itu akan jadi musuh di akhirat, ya. Mungkin pertemanan bisnis, pertemanan politik, atau pertemanan lain besok akan saling menuntut. Ini dulu curang ke saya.
bisa narik ke neraka. Illal muttaqin, kecuali pertemanan dalam kebaikan ya. Pertemanan dalam sholawatan, pertemanan dalam majelis taklim, ini kelak akan langgeng pertemanan. Bukan hanya di dunia tapi sampai kelak di akhir. Dan monggo kita besok saling cari mencari ya. Ini katanya malaikat, jangan masuk dulu Rahmit. Cari tim hadro yang sudah lengkap apa anda ya. Nah, itu dicari nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini istimewanya orang yang ketika menuntut ilmu itu niatnya dengan niat yang baik. Wa qad sadaqa man qala. Maka benarlah ada orang yang berkata, syi'run, sebuah syair. Sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Bangunnya malam, bangunnya mata, ya sahrul uyun, mata tidak tidur semalaman karena mutola'ah kitab. Tapi kalau niatnya tidak karena Allah, dha'i'un, itu akan hilang, sia-sia, ya. Sia-sia akan hilang, ya. Apa tadi niat-niat yang tidak baik? Pertama niat untuk kepentingan urusan dunia. Kemudian juga apa? Unggul-unggulan, ya. Ingin mengalahkan teman biar kelihatan lebih keren dari temannya. Kemudian ingin pangkat keduniaan. Maka itu hilang semuanya itu. Walaupun matanya sudah ngantuk berhari-hari, kurang tidur karena sinau ilmu, tapi karena niat tidak baik, maka semuanya buyar. Wailun laka, kamu celaka. Fawailun laka, kamu celaka. Celaka pertama, dunia yang dikejar gak dapat, ya. Nama baik yang dikejar-kejar tidak dapat. Yang kedua, akhirat apalagi. Sebagai penutup, ada sebuah hadis yang oleh Imam Ghazali dikutip, ayyuhal walad, wahai anakku, isma syi'ta innaka mait. Anakku, hiduplah sesuka kamu akan mati. Silakan kalau kamu niat penuntut ilmu, silakan niat baik, silakan. Niat jahat juga silakan. Tapi ingat kamu akan mati. Dan kamu kalau niat baik penuntut ilmu, tadi itu keuntungan ganda. Tapi kalau niat tidak baik, maka kecelakaan ganda. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariq. Dan cintailah apa yang kau cintai, kamu akan berpisah. Kalau kamu tadi ngejar dunia, semuanya akan berpisah. Sekaya apapun orangnya, gak ada yang dibawa, cuman kain satu lembar, yaitu kain kafan. Ada pernah dengar cerita, kalau orang misalnya ya juragan emasnya dibawa 1 kilo ke makam, ikut dikuburkan, pernah ada? Gak ada kan? Iya, saya ini cari informasi. Kalau ada saya datangi, nanti saya gali ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan silakan berbuat apa saja kamu. Ilmu kamu itu untuk apa? Untuk lillahi ta'ala, untuk Allah, untuk Rasulnya, atau untuk kepentingan dunia. Kamu akan dibalas ya. Nah, di sarannya ini, in khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau baik dibalas baik, kalau jelek dibalas jelek. Faman syaa faly'amalis sholihat wal yasid ila jannatil aliyat. Barang siapa ingin beramal soleh dan masuk surga, silakan. Wa man syaa faly'amalis sayyi'at wal yasid ila niratid darakat. Kalau ingin berbuat yang buruk-buruk, ya silakan juga. Nanti juga dapat balasan neraka. Pilihan tergantung kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan niat-niat yang baik kepada kita. Niat-niat yang baik wabil khusus di dalam menuntut ilmu. Ini yang bisa kita bahas malam ini. Atas segala kekhilafan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.